Welcome back to Resensi Buku. Di tengah pandemi COVID-19, ada baiknya kita memperbanyak stok pengetahuan, menyandarkan pikiran kita pada hal-hal yang valid, pada hal-hal yang bermanfaat langsung untuk kita, sehingga pikiran kita itu tidak terpancing untuk panik, sehingga sistem imun kita pun bisa terjaga dengan baik. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul The Miracle of Endorphin yang ditulis oleh Dr. Shigeo Haruyama dengan mengambil subjudul Sehat, Mudah, dan Praktis dengan Hormon Kebahagiaan. Shigeo Haruyama ini lahir pada tahun 1940-an di Kyoto. Dia adalah seorang spesialis bedah saluran pencernaan dan sejak kecil dibesarkan dalam keluarga dokter tradisional Jepang, dan ketika dewasa menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo. Sejak tahun 1987, beliau memimpin sebuah klinik yang memperhatikan sebuah sintesis antara kedokteran barat dan pengobatan timur. Buku ini berjudul asli Nonai Kakume, menjadi buku non-fiksi terlaris di Jepang pada tahun 1950-an dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Buku ini berjumlah 250 halaman dan terdiri atas 4 bab, yaitu bukti medis manfaat berpikir positif, kemudian yang kedua, mereka yang memperkuat otot akan jatuh sakit, ketiga, pola makan yang membuat otak awet muda, dan 4. Otak senantiasa muda, usia bisa mencapai 125 tahun. Tentunya bab-bab dalam buku ini sangat menarik ketika kita membincang tentang kesehatan tubuh kita. Nah, pokok inti buku ini adalah pembahasan mengenai endorfin atau biasa disebut beta endorfin, yaitu salah satu jenis hormon kebahagiaan yang membuat hidup semakin sehat, terhindar dari penuaan dan mati muda. Apa itu endorfin dan bagaimana cara mengaktifkannya akan diulas banyak dalam buku ini. Nah, sampai saat ini orang masih menganggap pengobatan timur dan barat merupakan dua dunia yang sama sekali berbeda atau bahkan bertentangan. Namun berkat ilmu fisiologi otak dan biologi molekuler modern, akhirnya khasiat metode pengobatan timur dapat dijelaskan melalui pengetahuan medis modern. Menurut Shigeo, dalam hal penyembuhan, pengobatan timurlah yang memberikan hasil yang lebih baik. Akan tetapi, istilah-istilah yang digunakan dalam pengobatan timur masih asing di telinga masyarakat modern, dan umumnya penjelasannya masih cenderung filosofis. Misalnya saja ya, istilah kosong dan penuh atau yin dan yang, sehingga masih sulit dipahami. Maka dari itu, beliau melakukan sintesis dengan metode penyembuhan timur, tetapi menggunakan metode diagnosis barat, sehingga terciptalah paket terapi yang disebut 3-in-1. Paket terapi 3-in-1 yang terdiri atas makanan, olah tubuh, dan meditasi. Nah, makanan yang dimaksud adalah kita berusaha untuk mencoba mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi dan kalori rendah. Nah, kalau misalnya contohnya itu memperbanyak makanan yang protein tinggi ya seperti telur, ya telur rebus, mungkin seperti tempe juga, minuman dari kedelai, olah tubuh untuk membentuk otot dan membakar lemak. Nah, contohnya di sini nanti dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Namun saya ingin menekankan di sini bahwa membentuk otot itu penting karena otot itu adalah jantung kedua di tubuh kita. Artinya lewat otot ini dia mampu membantu jantung untuk berdenyut dengan baik. Jadi otot ini mampu memperlancar aliran-aliran darah ke jantung. Kemudian meditasi untuk mengaktifkan gelombang otak alfa. Jadi meditasi juga dimaksud di sini yang saat ini adalah mengosongkan pikiran. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Fokus juga adalah salah satu cara untuk mengaktifkan gelombang otak alfa. Intinya dalam mengaktifkan gelombang otak alfa dalam buku ini adalah bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa rileks dalam menjalani kehidupan. Nah, tujuan paket ini yang paket 3-in-1 tadi, yaitu makanan, tubuh, dan meditasi, adalah untuk memicu pengeluaran hormon kebahagiaan atau hormon endorfin tadi. Nah, hormon kebahagiaan berpengaruh positif terhadap peningkatan daya ingat, penurunan agresivitas dalam hubungan kita secara manusia, jadi kita tidak mudah untuk emosi atau terpancing emosinya. Kemudian kita sangat semangat, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang terakhir, mempengaruhi juga aktivitas kita sebagai manusia. Kita masuk di bab pertama, bukti medis manfaat berpikir positif. Hal-hal yang ada dalam pikiran kita bukanlah konsep abstrak belaka, karena diakui bahwa pikiran pasti berwujud dan aktif secara ragawi.
Zat yang pembentukannya di dalam tubuh bergantung pada pola pikir dikenal dengan sebutan hormon. Jika kita menanggapi sesuatu dengan penolakan, di dalam tubuh akan muncul zat-zat atau hormon non-adrenalin yang akan mempercepat proses penuaan dan pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, di buku lain juga disebutkan bahwa zat-zat yang aktif ketika kita sering melakukan penolakan atau mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai adalah hormon kortisol. Mana hormon kortisol ini nanti menyempitkan pembuluh darah sehingga menyulitkan kerja jantung untuk mengalirkan darah. Nah, kita kembali lagi ke berpikir positif. Nah, sebaiknya bila bereaksi secara positif dan bersyukur, organ memproduksi zat-zat endorfin atau hormon endorfin yang akan membuat tubuh kita tetap muda dan sehat. Stres, lemak berlebih, dan oksigen aktif, dalam hal ini adalah radikal bebas, dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah dan kerusakan pembuluh darah. Bisa dikatakan bahwa hampir seluruh penyakit gaya hidup timbul karena adanya stres, lemak berlebih, dan radikal bebas ini. Stres hebat menyebabkan semburan hormon non-adrenalin atau kortisol tadi. Hormon ini memiliki racun yang berbahaya di bawah bisa ular. Sebenarnya hormon kebahagiaan itu juga salah satunya dipicu piramida kebutuhannya Maslow. Maslow membagi keseluruhan kebutuhan ini dalam 5 kategori, yaitu beranjak dari tingkatan yang rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Maslow mengawalinya dengan kebutuhan dasar jasmani, kemudian kebutuhan keamanan, kemudian tingkat lagi di atas kebutuhan hubungan sosial, hubungan pengakuan sosial atau penghargaan, kemudian yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi semakin kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu, dalam teorinya Maslow, semakin hormon endorfin itu keluar atau tersembur di dalam otak kita. Dalam dunia hormon kebahagiaan, terdapat banyak hal yang belum kita mengerti. Saat ini mungkin baru 10% saja yang kita ketahui, namun hormon-hormon kebahagiaan akan menjadi inti metode kesehatan dan terapi medis pada abad ke-21. Kemudian bab 2, mereka yang memperkuat otot tak akan jatuh sakit. Sebagian besar penyakit gaya hidup berhubungan dengan lemak. Jika lemak dan stres datang bersamaan, seluruh kondisi tubuh kita akan lebih mudah menyerah pada penyakit. Jika ada pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk melawan risiko kelebihan lemak, saya akan menyarankan untuk membangun otot agar kuat dan berusaha mempertahankannya. Alasannya kita bisa membakar lemak sampai tuntas menjadi karbon dioksida dan air jika kita memiliki otot yang memadai dan tersedia cukup oksigen. Otot dikenal juga sebagai jantung kedua. Dengan kata lain, peredaran darah terus berlangsung berkat kerja jantung dan seluruh otot. Kita dapat mengetahui dengan mudah apakah otot mengendur atau tidak dengan melihat perut. Nah, perut yang menonjol ke depan tak hanya menunjukkan penimbunan lemak, juga mengindikasikan berkurangnya massa otot. Dari sana pula kita dapat menyimpulkan bahwa peredaran darah memburuk. Olahraga yang berat menyebabkan produksi oksigen aktif atau radikal bebas yang berlimpah. Nah, pada usia muda sampai 25 tahun kita memproduksi jumlah SOD ya. Dalam hal ini superoksida dismutase yang cukup untuk menghadapi keracunan akibat oksigen aktif. Dalam fase ini kita dapat menetralkan seluruh dampaknya. Mulai usia 25, yakni ketika perkembangan otak kita selesai, tanpa alasan yang diketahui, penyimpanan SOD tadi atau superoksida dismutase di dalam tubuh kita tiba-tiba berhenti. Penting juga jangan berhenti mendadak setelah berolahraga, karena oksigen aktif diproduksi banyak ketika berolahraga. Idealnya perlu melakukan pendinginan atau peregangan ringan setelah olahraga. Misalnya aktivitas seks yang masuk dalam kategori olahraga. Setelah berhubungan seks, maka perlu melakukan aktivitas pendinginan, misalnya berdiri dan berjalan keliling kamar atau mandi. Jika kita tidak langsung menggerakkan tubuh selepas melakukan hubungan seks, pengaruhnya sangat buruk bagi kesehatan. Peregangan ideal bagi usia di atas 30-an. Peregangan adalah satu bentuk latihan yang tidak banyak menggerakkan persendian, tetapi menegangkan otot sejauh mungkin. Yang harus diperhatikan saat peregangan adalah tidak berlebihan, selalu berada dalam keadaan tenang dan santai. Bernapas dengan normal, meregang sejauh masih terasa nyaman, dan meregang kira-kira 20 detik kemudian lepaskan. Pelatihan untuk membangun otot adalah gerakan bertenaga yang dilakukan dengan alat beban dan barbel. Sebaiknya gerakan ringan dan berkesinambungan seperti berlari santai atau berjalan 13.000 langkah setiap hari. Untuk mengurangi lemak dianjurkan berjalan kaki sampai 13.000 langkah setiap hari. Pada saat berjalan kaki, otot-otot dibangun dan lemak yang berlebihan dibakar. Berjalan kaki adalah metode kesehatan terbaik dan akan berdampak lebih baik jika dilakukan sambil bermeditasi. Bab 3. Pola makan yang membuat otak awet muda. Makanan yang baik untuk membentuk hormon kebahagiaan adalah makanan yang mengandung protein yang tinggi dan kalori yang rendah.
Protein itu mengandung asam amino dan asam amino adalah bahan dasar untuk membentuk senyawa hormon kebahagiaan. Kita hanya bisa menyimpan sedikit asam amino di otak. Persediaan yang terbatas ini akan cepat habis oleh kebutuhan. Asupan harian yang mengandung protein tinggi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan otak agar selalu sehat dan aktif. Sumber yang baik untuk protein yang berkualitas tinggi adalah makanan yang terbuat dari kedelai fermentasi seperti tahu, tofu, tahu susu, miso, kecap, dan yuba, kembang tahu. Namun perlu diketahui bahwa mengkonsumsi makanan lezat dan sesuai selera juga mengaktifkan produksi hormon kebahagiaan. Tetapi asupan makanan yang berlebihan dan tidak seimbang akan berujung pada pembentukan oksigen aktif. Pola makanan yang memicu hormon kebahagiaan yang mengontrol pola makan seimbang dan tidak berlebih, rendah kalori dan rendah lemak, kaya protein harian, mengandung asam amino, kemudian disertai dengan gerakan-gerakan setengah jam setelah makan seperti olahraga atau jalan kaki, kemudian mengkonsumsi makanan minum berpotensi reduksi negatif ya, seperti air suling, jus sayuran, chlorella, teh hijau, juga mengandung oksidan seperti sayuran hijau, mengandung vitamin A dan C, serta royal jelly. Kemudian menghindari makanan teroksidasi, menghindari kandungan asam lemak jenuh, memperhatikan tingkat kesegaran bahan-bahannya, dan berpengetahuan tentang nutrisi. Kita seharusnya bisa hidup 125 tahun. Rentang hidup hewan bertulang belakang adalah 5 kali periode pertumbuhan otak mereka. Karena otak pada manusia bertumbuh hingga usia 25 tahun, berarti rentang hidup manusia 5 kali 25 tahun, sama dengan 125 tahun. Yang menyebabkan kita cepat mati adalah gaya hidup yang salah. Dimulai dari pola makan di mana faktor kerakusan, asupan gizi yang tidak seimbang, atau dampak beracun zat-zat kimia ikut berkontribusi besar untuk memperpendek usia kita dan menyebabkan kita mati dini. Selanjutnya, kita jarang bergerak dan terjaga hingga larut malam atau menjadikan malam seperti siang. 3 hal yang menentukan seseorang dapat berumur panjang adalah makanan, pola tubuh, dan aktivasi otak, atau di awal-awal buku ini disebut sebagai terapi 3-in-1. Nah, makanan, dalam seni pengobatan timur kita mengenal ungkapan obat dan makanan berasal dari sumber yang sama. Ini berarti makanan adalah obat sekaligus nutrisi. Artinya jika pola makan salah, kita kehilangan kesehatan kita. Jika makan dengan benar, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan tidak menjadi sakit. Makan dengan benar berarti asupan protein tinggi dan rendah kalori. Saat ini hampir semua orang paham betul bahwa kunci kesehatan yang baik terletak pada makanan. Pola makan orang yang berusia 100 tahun adalah mereka bukan pemilih dan suka memakan yang ada. Mereka hanya makan sampai lambung terisi hingga 80% dan makanan mereka hanya mengandung sedikit daging dan lebih banyak sayur-sayuran. Pola tubuh. Persyaratan kedua untuk hidup panjang adalah menghindari penimbunan pada pembuluh darah. Semua bentuk penuaan bermula dari pembuluh darah. Ada 2 metode untuk menghindari penimbunan dalam pembuluh darah. Yang pertama adalah menjaga agar otot tidak kendur. Otot bersama jantung berfungsi menyediakan peredaran darah yang baik. Jika otot melemah, peredaran darah dengan sendirinya mengikut. Kedua, kita harus membakar timbunan lemak dengan banyak bergerak. Kemudian ketiga, aktivasi otak. Faktor yang menentukan kita bisa berusia panjang adalah otak. Jika kepala berfungsi sebagaimana seharusnya dan tubuh memiliki otot-otot yang memadai, kita masih bisa aktif di atas usia 100. Semua saran untuk menggunakan otak dan hidup lebih lama menyangkut pikiran positif. Saat kita berpikiran positif, hormon-hormon kebahagiaan dilepaskan sehingga menyegarkan sel-sel otak. Terutama bentuk berpikir positif adalah tidak khawatir ya. Meditasi juga diperlukan untuk merangsang otak kita agar tetap rileks. Kondisi rileks mengaktifkan alam bawah sadar dan gelombang alfa di otak. Hal ini bermanfaat besar karena kondisi gelombang alfa pada otak adalah indikator terproduksinya hormon kebahagiaan. Di Jepang dikatakan bahwa para dokter memiliki 3 alat: obat, pisau bedah, kata-kata. Dewasa ini kita terlalu mengandalkan obat dan pisau bedah, tetapi terapi dengan bantuan kata sesungguhnya sangat mungkin. Karena jenis terapi ini membangun kekuatan penyembuhan alami dari diri sendiri. Terima kasih. Ada pertanyaan?